Yo guys, kembali lagi bersama admin Kirito di sini di channel Estoku. Nah, kali ini Mimin akan membahas, ya walaupun agak telat ya, Dear Gaga. Jadi ini tuh semacam spin-off khusus Hiromi. Kenapa Mimin baru bahas? Ya karena baru sekarang hype-nya. Karena series Revice kan sekarang Hiromi sudah comeback ya. Jadi mungkin ada baiknya sekarang Mimin akan bahas Dear Gaga part 1. Jadi spin-off ini itu akan ada 2 part. Yang part 1 itu rilisnya udah bulan lalu ya, bulan 4 tanggal 22. Nah, nanti part 2-nya itu rilisnya bersamaan dengan Blu-ray itu tanggal 3 Agustus 2022. Nah, jadi kali ini Mimin akan bahas part 1 Dear Gaga spin-off Hiromi. Nah, nih buat kalian juga yang mau kaos keren seperti ini, kalian bisa kunjungi di Toku Project ya. Waga inochi no kakete, kisama ga mamoru. Nah, tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke videonya. Let's go. Di scene awal, kita diperlihatkan ada si Vice dan si Iki ya lagi ngobrol gitu, dan si Iki yang lagi bingung dengan mau pilih saus mana. Ini gaje sih sebenarnya. Terus tiba-tiba ada si Daiji yang datang dan mengasih kabar kalau Hiromi itu telah ditemukan. Jadi spin-off ini itu kejadiannya itu setelah episode seriesnya Revice di mana Hiromi itu jatuh dari tebing. Terus di scene selanjutnya ya, Mimin lihat ini di sini kita diperlihatkan kalau Hiromi itu lagi jalan ke suatu kampung, ke suatu desa gitu. Jadi ya ibaratnya Hiromi ini pulang kampung guys. Dia udah berpakaian biasa, udah nggak pakai pakaian komandan Phoenix lagi, udah kayak warga biasa, terus bawa tas semacam mungkin peralatan-peralatannya gitu, bajunya atau apanya. Jadi dia pulang guys, dan kita tuh nggak dikasih lihat gimana sih Hiromi setelah jatuh dari tebing, siapa yang selamatin. Ya nggak mungkin dong bangun sendiri, pasti yang ada yang menolongin. Setelah itu si Hiromi ini tiba di rumahnya dan dia disambut oleh ibunya. Nah, si Hiromi ini manggil ibunya tuh Gaga. Jadi Gaga ini ya kalau Mimin searching ya, bisa dibilang artinya itu ibunda atau mama. Terus di sini kalau yang Mimin lihat ya, alasannya Hiromi pulang itu ya alasannya karena cuti katanya. Dia cuti jadi pulang kampung gitu. Ya emaknya juga percaya-percaya aja, ibunya percaya-percaya aja kalau si Hiromi pulang karena cuti. Padahal sebenarnya dia pulang itu ya paling karena mau berhenti dari Phoenix kan, episode berapa gitu di series dia keluar dari Phoenix kan. Terus ada suatu scene yang Mimin tuh autofocus di mana kita bisa lihat kalau ayahnya si Hiromi ini ternyata sudah meninggal, dan ada fotonya. Itu fotonya itu ya semacam polisi kali ya, polisi atau ya kalau Mimin lihat ya itu kayak seragam polisi-polisi Jepang gitu loh. Nah, terus karena kepulangan Hiromi, si mamanya ini atau Gaga itu membuatin si Hiromi yakisoba. Jadi membuatkan Hiromi semacam makan malam apa makan sore itu. Tapi kayaknya masih sore. Jadi makan sore lah. Ya ngobrol lah gitu sama maknya, ngobrol ya nostalgia bareng sama ibunya. Dan kalau Mimin lihat ya, sepertinya Hiromi dan mamanya ini atau ibundanya ini tuh sangat dekat ya, cukup dekat lah bisa dibilang. Terus sampai mamanya tuh repot-repot mau bikin perayaan, ibarat mungkin kalau kita di Indonesia itu seperti acara kepulangannya Hiromi gitu loh. Mungkin saking lamanya Hiromi udah nggak pulang kan dari tugasnya di Phoenix, jadi sekalinya dia pulang dibikinin acara gitu. Di scene selanjutnya kita diperlihatkan kalau si Hiromi dan si mamanya ini lagi istirahat, udah malam, dan ibunya tuh sempat ya mungkin kayak bernostalgia. Katanya sih nostalgianya itu cerita lamanya Hiromi, cerita waktu masa kecilnya. Dia tuh dikejar anjing dan dia menangis pulang. Nah, ternyata sebenarnya tuh ceritanya nggak gitu. Jadi ceritanya itu Hiromi ini menangis pulang itu karena dibully sama temen-temennya. Kalian ingat gak di series itu ada episode berapa gitu? Dibilang katanya Hiromi ini pengen banget jadi seorang pahlawan ya, karena dia sejak kecil tuh dapat perlakuan dibully gitu sama temen-temennya. Episode berapa gitu Mimin lupa. Ya mungkin karena Hiromi malu kali ya, kalau dia kasih tahu mamanya kalau dia itu pulang gara-gara dibully. Terus kalau yang Mimin lihat juga ya dari spin-off ini, di sini tuh di daerahnya Hiromi atau kampungnya Hiromi itu
ibaratnya Hiromi ini jadi panutan. Ibaratnya tuh Hiromi ini jadi apa ya? Ya bisa dibilang panutannya masyarakat di desa itu, karena ya mungkin diidolakan gitu loh. Karena mungkin satu-satunya nih orang kampung situ yang berhasil menjadi tentara Phoenix, bahkan sampai jadi komandan kan si Hiromi ini. Ya jadi pasti masyarakatnya bangga gitu. Nah terus sembari si Hiromi dan mamanya itu bernostalgia cerita-cerita gitu, di sini si Hiromi tuh nyeletuk ya, bilang dia itu lupa ingatan. Jadi dia mengaku kalau dirinya tuh setelah jatuh dari tebing dia lupa ingatan, dan dia lupa dengan semua ingatan dia seperti dia di Phoenix, teman-temannya. Jadi dia mengakunya itu bahwa dia itu lupa ingatan. Sampai maknya ini pun kaget dan shock. Oh jadi ini alasanmu pulang. Ya terus sebagai emak-emak yang baik hati ya mamanya ini atau ibundanya ini ya bilang, yang penting kamu tuh bisa hidup senang, kamu tuh bisa hidup bahagia, itu udah cukup, walaupun kamu udah berhenti dari Phoenix gitu. Setelah itu di scene selanjutnya di sini itu tiba-tiba tentara Phoenix atau beberapa anggota Phoenix itu membawa semacam kardus dan dititipkan sama ibundanya Hiromi. Jadi mamanya Hiromi itu kayak semacam kasih tahu, oh ini ada titipan dari para anggota Phoenix. Nah setelah dibuka ternyata itu isinya barang-barangnya si Hiromi. Nah termasuk baju komandannya. Tapi di sini Hiromi bilang, udah buang aja, aku udah nggak butuh. Nah kaget dong si ibundanya, loh kok dibuang? Ini berharga loh. Ibaratnya kan seragam kita ya, misalnya kita nih udah lulus kan SMA atau SMP, pasti kalau kita udah lulus seragamnya tetap disimpan kan, atau mungkin kita sumbangkan gitu. Ini dibuang loh. Wah ini kan ibaratnya Hiromi tuh ada sesuatu nih. Kenapa dia mau buang kostum kostum seragam Phoenix? Kenapa dia mau buang seragam Phoenix? Padahal kan Phoenix tuh dia banggakan banget kan. Dan ya kentara banget kalau Hiromi ini menyembunyikan sesuatu, karena sampai-sampai dia bete dan dia keluar dari rumah, katanya mau jalan-jalan cari angin. Terus tiba-tiba dia ketemu sama seorang anak yang bertanya pada Hiromi. Dia nanya kayak gini, nama anaknya tuh Yuki-kun ya, Yuki. Nah Yuki nanya sama si Hiromi, gimana caranya jadi Kamen Rider? Nah si Hiromi terdiam dan dia bilang kalau sekarang aku udah bukan Kamen Rider lagi. Udah tuh habis itu pergi. Jadi dia itu apa ya, Hiromi ini kayak seperti menyembunyikan sesuatu gitu loh. Setelah itu tiba-tiba Hiromi di tengah perjalanan dia ketemu sama Paman Yasu. Nah Paman Yasu ini dia petani stroberi. Nah jadi Paman Yasu tiba-tiba bertanya juga, karena dia pasti dia dengar lah, pasti tahu lah kalau Hiromi udah pulang. Si Paman Yasu kayak bertanya, loh kok kamu pulang, gimana dengan Phoenix, kamu nggak ngelindungin dunia lagi? Nah terus Hiromi tuh kayak cuman jawab, ya aku udah berhenti dari Phoenix. Ya Paman Yasu ya cuman kayak ngomong, oh kenapa berhenti? Nah terus kayak Paman Yasu mungkin pikirnya si Hiromi ini udah nggak ada pekerjaan, si Paman Yasu menawarkan sama si Hiromi, gimana kalau kamu mau bantu aku kerja di kebun stroberinya atau greenhouse stroberinya. Nah katanya si Paman Yasu ini curhat ya, katanya tuh kebun stroberinya tuh beberapa hari belakangan itu kayak buahnya tuh dicuri-curi sama seseorang. Jadi ada yang petik-petik stroberinya itu loh, kayak dicuri gitu sama seseorang, maling lah, bisa dibilang maling stroberi gitu loh. Soalnya katanya Paman Yasu nggak bisa ngurusin si maling ini sendirian, karena udah tua juga kan, sakit punggungnya gitu, nggak kuat, udah tua, mau lari-lari kejar maling gitu kan. Tapi Hiromi di sini tuh kayak apa ya, nggak ngegubris lah, ibaratnya nggak ngebalas pertanyaan atau penawaran si Paman Yasu. Nah, di scene selanjutnya kita diperlihatkan di sini ada Daiji dan Iki itu berkunjung ke rumahnya Hiromi-san. Karena di scene awal tadi si Daiji kan memberitahukan pada si Iki kalau Hiromi itu udah ketemu. Nah, sekarang si Daiji sama Iki datang ke rumah Hiromi dan ngobrol sama ibunya. Ya, paling ngobrolnya kayak tentang gimana keadaan Hiromi bu, gini. Nah, terus tiba-tiba Hiromi datang, ya pasti Daiji sama Iki senang dong, karena kan
udah lama nih si Hiromi menghilang dan akhirnya ketemu. Mereka kayak excited banget nih ketemu lagi sama Babang Hiromi kan. Nah pas mereka saling say halo, Hiromi langsung bilang, kamu siapa? Gitu loh. Nah ini berarti Hiromi beneran lupa ingatan apa gimana nih? Kayak bahkan dia nggak inget sama temen-temennya. Nah jadi setelah itu mereka ngobrol, dan si Daiji sama si Iki itu kayak berusaha untuk mengembalikan ingatannya atau berusaha untuk kasih ingat kepada si Hiromi kalau dia ini bekas tentara Phoenix atau komandan Phoenix. Tapi percuma, kayak Hiromi itu kayak lupa ingatan gitu lah, kayak berperilaku seperti orang yang lupa ingatan. Bahkan kayak dia bilang, percuma juga aku balik, aku nggak punya kekuatan apa-apa lagi gitu loh. Sampai-sampai si Hiromi kayak suruh mereka berdua pulang. Nah, tapi di sini ada yang aneh nih. Si Hiromi tuh kayak sempat ngintip jendela melihat si Iki sama si Daiji pulang. Sepertinya ada yang aneh deh sama Hiromi. Scene selanjutnya kita diperlihatkan ada ibu-ibu yang sedang berkunjung di rumahnya Hiromi dan ngobrol sama maknya Hiromi atau ibundanya Hiromi. Jadi si ibu-ibu ini atau tante lah, bisa bilang tante, ini memberikan semacam bingkisan yang dimana di dalam itu isinya semacam foto-foto perempuan gitulah, ya foto-foto model gitu. Nah, ya bisa dibilang kalau si ibu-ibu tadi itu semacam apa ya, biro jodoh perkawinan gitulah. Ya ini kalau Mimin salah ya, correct me if I'm wrong. Kalau yang Mimin lihat ya ini seperti biro jodoh gitu loh, karena dia yang menyuruh ibundanya Hiromi supaya foto-foto model-model cewek itu dilihat sama Hiromi untuk barangkali Hiromi ada yang tertarik sama foto-foto cewek yang ada di foto-foto itu. Setelah itu Hiromi dan ibundanya itu istirahat mau tidur kan, tiba-tiba Hiromi bangun dan keluar entah kemana. Ternyata dia pergi ke kebun stroberi. Padahal kan tadi dia nggak ngomong ya kalau dia pengen bantu si Paman Yasu untuk menjaga stroberinya gitu dari maling. Nah, sewaktu si Hiromi ada di kebun stroberi itu, istilahnya berpatroli gitulah, tiba-tiba ada bunyi sesuatu gitu, ada bayangan di dalam luar, karena kan itu greenhouse tuh. Nah, tiba-tiba kayak ada orang gitu loh di luar. Nah, si Hiromi bilang, siapa tuh gitu. Pas si Hiromi keluar, ternyata pas dilihat anak kecil. Nah, anak kecil ini ternyata si Yuki yang sempat nanya sama Hiromi gimana sih caranya jadi Kamen Rider gitu. Nah, setelah si Hiromi pulang dari kebun stroberi untuk berpatroli, dia mungkin pulang untuk istirahat ya. Tiba-tiba muncul entah dari mana arwahnya Wakabayashi, Komandan Wakabayashi yang udah mati ya di series Revice. Itu ya semacam dia nanya, kenapa kamu berakting seolah-olah kamu tuh amnesia. Nah, jadi ternyata si Hiromi ini pura-pura guys lupa ingatan. Dia pura-pura lupa ingatan dan alasannya ya nggak mau lagi untuk ngawatirin si ibunya. Jadi dia kayak mau jaga ibunya aja gitu. Nah, tapi sebenarnya si Komandan Wakabayashi itu tahu alasan yang sebenarnya. Nah, ini nih, kalau yang Mimin pikir ya, kalau yang Mimin analisa, jadi si Hiromi ini nggak mau balik ke Phoenix itu karena yang pertama itu dia takut, kedua itu dia udah trauma dengan Phoenix. Kenapa dia takut? Jadi dia takut dijadikan bahan percobaan lagi. Nah, kalau kita flashback, itu kan si Veil itu ada di dalam Demon Slayer, dimana itu ternyata si George ini dijadikan si Hiromi ini kelinci percobaan untuk meningkatkan kekuatan Demon Slayer. Nah, terus yang kedua itu mungkin dia semacam punya trauma yang besar di Phoenix, makanya dia tuh nggak mau kembali lagi. Jadi itu yang ini ya menurut Mimin ya, yang menurut analisa Mimin mungkin itu alasan si Hiromi nggak mau balik lagi. Nah terus di scene selanjutnya ibunda Hiromi lagi jemur jemur pakaian. Tiba-tiba dia lihat ada sepatunya Hiromi yang kotor, yang kena tanah gitu lah, kena semacam becek gitu, tanah becek. Terus ditanya lah sama Hiromi, loh katanya kamu nggak mau ke kebun stroberi kan, soalnya ditanya sama Paman Yasu sama ibundanya, dia bilang gak usah lah gitu. Ternyata pergi juga. Nah terus Hiromi ini ibaratnya dia tuh kayak menyembunyikan sesuatu dari mamanya, dari semua orang lah di kampung itu termasuk. Dia nggak jujur lah ibaratnya ya, dia nggak jujur kasih tahu kalau
sebenarnya dia itu pura-pura aja amnesia atau apalah gitu, intinya dia tidak jujur gitu. Tapi tiba-tiba si Hiromi ini kayak kayak ke flashback di mana dia bertarung sebagai demons dan menjadi anggota Phoenix atau komandan Phoenix. Nah, tiba-tiba dia kayak inget gitu. Nah, kayak nostalgia lah gitu, kebayang ke flashback gitu kan. Muncul nih tiba-tiba juga si Komandan Wakabayashi arwahnya. Lalu Komandan Wakabayashi ngomong, nah kan, kamu juga nggak bisa lupain kan. Nah, dari kata-kata Wakabayashi tadi, tiba-tiba Hiromi ini kayak mau mengakui bahwa dia itu selama ini berbohong atau dia nggak sebenar-benarnya lupa ingatan. Jadi dia mau kasih tahu sama si mamanya. Nah, pas si Hiromi kasih tahu, loh kok mamanya nggak nyaut gitu kan. Nah, ada apa? Nah, Hiromi keluar, tiba-tiba mamanya pingsan, kayak jatuh gitu. Nah, di sini juga sepanjang series itu kalau kita diperlihatkan ini bundanya si Hiromi ya, itu kayak semacam ada sakit di dada gitu. Jadi tiap dia ngelakuin mungkin kegiatan berat-berat, itu tiba-tiba kayak dadanya tuh sakit. Nah, kalau yang Mimin baca-baca dari komen-komen netizen, itu ibundanya ini sakit jantung guys. Jadi dia ada penyakit jantung. Oke, jadi Dirgaga part 1 berakhir sampai di sini dan akan lanjut lagi part 2 tanggal 3 Agustus. Nah, gimana nih menurut kalian spin-off kali ini? Jadi kalau Mimin lihat ya, spin-off kali ini tuh berfokus ke drama ya. Nggak ada kayak berubah jadi Kamen Rider bertarung, nggak ada. Jadi ibaratnya kayak real drama semua isinya. Tapi lumayan lah, bisa dibilang fresh, kita dapat sesuatu yang film tokusatsu yang agak fresh. Ya semacam inilah, contoh movie-nya Saber yang Trio Deep Sin. Itu kan netizen beberapa bilang kalau movie ini kebanyakan tuh ceritain dramanya. Jarang tuh, sedikit lah untuk kayak bertarung fight-nya. Nah, jadi Toei ini kalau Mimin lihat ya, dia kayak mencoba keluar dari zona yang cuman bertarung mulu, nggak fokus ke cerita. Jadi malah ke fokus cerita sekarang. Nah, ini kayak lebih bagus gitu. Jadi kita penonton yang dewasa itu bisa relate dengan Kamen Rider. Oke guys, mungkin segitu aja dulu video kali ini. Terima kasih buat kalian yang semua sudah nonton. Like video ini kalau kalian suka. Subscribe juga channel ini supaya channel ini semakin berkembang. Oh iya, jangan lupa buat kalian yang mau beli kaos seperti ini, kaos keren seperti ini, atau casing seperti ini, silakan kalian kunjungi di Toku Project ya. Langsung ke Instagramnya. Oke, sekali lagi terima kasih buat kalian semua atas supportnya untuk channel ini. Dan tolong juga subscribe channel SF Gaming dan KSF. Jadi kalau di SF Gaming itu Mimin akan main game sesuai requestan kalian. Kalau di KSF itu Mimin bahas tentang Korea. Dan mungkin bisa jadi admin-admin lain di Sabidago Fansub akan bikin konten di 3 channel ini. Oke, saya admin Kirito, mau undur diri. Akhir kata, ciao, bye-bye.